Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kesempatan ini, di momen yang berbahagia ini, kita ingin sama-sama menerapkan bagaimana sebetulnya metode pembelajaran bahasa Arab, ya, yang menggabungkan dua metode yang luar biasa. Ketika beliau yang mengarang, ya, di antara metode yang luar biasa yang diciptakannya adalah ketika menggabungkan antara pembelajaran metode Eropa atau sering disebut dengan quantum learning, atau dengan metode dari Asia ataupun dari sisi orang Arab dan sekitarnya, ataupun dengan mulazamah. Memang luar biasa tentunya metode yang ingin digambarkan, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk menelaah, untuk belajar sama-sama. Apa hikmahnya? Insya Allah kita sama-sama belajar hikmahnya. Kesempatan ini tentunya di antara metode yang saat ini kurang lebih 200-an lebih ada di Kementerian Agama terkait metode bahasa Arab. Namun kenapa kesempatan ini ingin saya angkat dengan versi yang berbeda? Karena tentu tidak mungkin sesuatu itu tanpa ada hikmahnya. Tidak mungkin sesuatu itu ada nilai yang ingin kita dapatkan. Insya Allah pasti ada nilai. Bagaimana tentunya kesungguhan kita belajar bahasa Arab, bahasa Quran. Bagaimana tentunya kesungguhan kita memahami. Yang boleh jadi bahasa Arab ini banyak orang menjadi momok yang sangat menakutkan. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu pembahasan ini tidak 100% pembahasan bahasa Arabnya. Namun kesempatan ini saya ambil dari sisi hikmahnya. Dari bahasa Arab ini adalah saya kasih judul hikmahnya untuk kita adalah kekasih yang tadi anggap. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sebetulnya kok bahasa Arab disambungkan dengan judul kekasih yang tadi anggap? Mungkin pemirsa sudah mengerti dan memahami. Contohnya kekinian, bahasa-bahasa kekinian, ataupun orang-orang yang sekarang memahami sesuatu terkadang dari sisi pembelajarannya. Maka qadarullah, karena hari ini saya amanahnya adalah sebagai pengajar guru bahasa Arab dan belajar juga terus metode-metode cara bahasa Arab, sehingga sampai melihat bahasa Arab itu dari mulai berbulan-bulan untuk memahami kitab, untuk memahami Quran, ya. Kemudian ada juga yang sebulan belajar metodenya, ada juga yang 2 minggu, ada juga yang hanya 10 jam, ada juga yang 6 jam, bahkan sampai sekejap. Itulah tentunya para salafus soleh, para ulama, para ustadz ingin memberikan pembelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita niat dengan sesungguh-sungguh, insya Allah pembelajaran itu akan mudah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bentuk apresiasi kita terhadap pengarang ini, maka izinkan saya, ya, membedah sekaligus menyampaikan nasihat hikmah daripada pembelajaran bahasa Arab. Ya. Mohon maaf tentunya bila ada kekeliruan dan kesalahan pengambilan dan juga dari sisi penjabarannya, karena inilah penjelasan terkait hikmahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini kalau versinya bahasa Arab itu kita belajar yang namanya sibeh jumlah. Ya. Apa itu sibeh jumlah? Sebelum memahami sibeh jumlah, ada yang dinamakan dengan jumlahnya dulu. Jumlah itu artinya kalimat. Kalimat apa? Kalimat dalam bahasa Arab
tentu minimal terdiri dari 2 buah kata. Contohnya seperti mubtada dan khobar, fi'il dan fa'il. Itu jumlah, itu kalimat. Minimal terdiri dari 2 buah kata. Nah, kalau sibeh jumlah apa? Sibeh jumlah artinya kalimat yang samar. Nah, ini mulai mengerucut kepada judulnya, yang tidak dianggap sebagai kalimat meskipun terdiri dari 2 kata. Subhanallah. Jadi kalau saya mengambil judul kekasih yang tadi anggap, artinya ya, sibeh jumlah kalimat yang samar yang tidak dianggap sebagai kalimat meskipun sudah terdiri dari 2 kata. Subhanallah. Bersang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama tentunya dari sibeh jumlah ini kalimat yang samar yang tidak dianggap sebagai kalimat meskipun sudah terdiri dari 2 kata adalah isyarah. Isyarah, ya, kata penunjuk. Kata penunjuk sehingga diikuti oleh yang memberikan petunjuknya, yaitu musyar ilaihnya. Ya, sehingga isyarah itu i'rabnya, ya, musyar ilaih itu mengikuti isyarahnya. Yang kita tahu isyarah ini adalah kata penunjuk. Ya, kalau bahasanya adalah menunjukkan. Nah, bagaimana sesungguhnya dalam hikmahnya? Ketika hari ini kita menjadi kekasih yang tidak dianggap, sebetulnya dia sudah ingin menunjukkan bahwa saya ada, saya hadir, saya sudah 2 kata. Artinya 2 kata bukan hanya sendiri, sudah berdua, namun tidak dianggap. Masya Allah. Ya, jadi kalau judul lagunya apa? Bagai kekasih yang tidak dianggap. Masya Allah. Dia hadir, dia ada, dia menunjukkan hal yang nyata, bukan hanya sendiri, tapi dia 2 kata. Ya, bukan hanya sendiri dia, tapi sudah berdua, sering bareng, sering jalan. Masya Allah. Namun tidak dianggap, namun kalimatnya sama dalam sibeh jumlah. Subhanallah. Faizang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebetulnya dalam metode bahasa Arab sibeh jumlah, artinya kalimat yang samar, kalimat yang tidak dianggap sebagai kalimat meskipun dia sudah 2 kata. Jadi kehidupan kita boleh jadi ketika kita bersama, ya, satu tim, namun kita tidak pernah dianggap. Ketika kita bersama dengan seorang kekasih kita, berduaan bersama-sama, namun kita tidak dianggap. Seorang suami dan istri, ya, di antara salah satunya tidak dianggap, boleh jadi itu seperti sibeh jumlah yang tidak dianggap. Masya Allah. Maka tentu ketika kita tidak dianggap, maka apapun yang kita tunjukkan, apapun yang kita ingin berikan, apapun yang kita lakukan untuk pasangan kita, untuk kekasih kita, tentunya tidak ada bekas ataupun tidak ada tertulis, bahkan juga tidak ada penghargaan dari kekasih kita. Karena kita tidak dianggap. Karena tidak dianggap, maka tentu apapun yang kita berikan, ya tidak akan menjadi nilai. Subhanallah. Maka tentu jangan sampai kita menjadi sibeh jumlah atau yang tidak dianggap. Karena kekhawatiran kita ketika apa yang kita lakukan, kita tidak pernah dihargai, kita tidak pernah diakui, bahkan kita tidak pernah didengarkan, dan juga dalam status kita samar atau tidak jelas, maka seperti kekasih yang tidak dianggap. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita ingin bahwa kita diakui sebagai kekasihnya Allah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita menginginkan kita menjadi kekasih yang tentunya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata-nyata kita dipilih oleh Allah. Hari ini kita ingin menjadi kekasih yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau, tidak menginginkan ketika hari ini kita tidak dianggap sebagai kekasihnya Allah, hambanya Allah. Satu kerugian ketika kita hari ini tidak diopeni oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah. Maka tentunya kesempatan ini saya mengajak untuk diri saya dan diri kita sendiri dan diri kita untuk sama-sama mudah-mudahan menjadi kekasih yang bisa dianggap. Menjadi kekasih yang tentunya amaliyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya diberikan pahala di sisi Allah, dilihat oleh Allah menjadi orang-orang yang betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tentunya ketika tidak dianggap, bagaimana tentunya ketika tidak dilihat, boleh jadi karena kitanya sendiri menjadi kekasih yang gelap. Masya Allah.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini salah satu ikhtibar ataupun contoh kepada kita. Mudah-mudahan ketika kita dalam melakukan sesuatu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tentunya dengan kesungguhan. Apa yang kita lakukan tentunya penuh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak menjadi kekasih, diakui ya tentunya di manusia, namun kita tentunya diakui, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keinginannya kita juga ingin diakui oleh manusia, dan juga keinginannya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi kekasih yang tidak dianggap ketika kita melakukan hal-hal yang tidak disukai dan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.